Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Ustazah Hina dalam pelajaran prakarya. Oke, baiklah. Gimana kabarnya abang dan kakak sekalian? Insyaallah sehat selalu ya. Insyaallah, amin. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kita ini masih sambungan dari pembahasan minggu lalu. Oke, jadi pembahasan kita kemarin sudah pernah kertas. Jadi hari ini pembahasan kita yaitu tentang plastik. Jadi kita hari ini akan membahas tentang kode rahasia pada plastik. Oke, mari kita lihat apa aja kode-kode rahasianya. Oh, ternyata kode rahasia di plastik itu sangat banyak. Yaitu pertama ada PETE atau PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan other. Oke, ini dia kode-kode rahasia pada plastik. Apa sih arti kode-kode ini? Oke, mari kita lihat contohnya dulu ya. Oke, yang pertama ini ada PETE atau PET. Oke, jadi kodenya yaitu bisa kita jumpai dalam bentuk angka 1, panah, dan PET, atau angka 1, panah, dan PETE. Jadi ini sama aja. Jangan nanti kok beda gitu kan. Padahal sebetulnya sama aja sih gitu. Oke, jadi apa sih maksud dari PETE ini? Oke, maksudnya jenis plastik ini biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih, transparan, atau tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PET atau PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Oke, sesuai angkanya 1, jadi dia hanya bisa didaur ulang atau dipakai lagi, atau dipakai cuma bisa sekali pakai. Jadi kita udah beli, kita udah pakai, udah jangan dipakai lagi. Udah siap itu buang atau buat jadi kerajinan. Tuh. Karena dia hanya bisa sekali pakai saja. Kenapa hanya bisa sekali pakai? Karena bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat, apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik, yang mana yaitu zat ini dapat menyebabkan kanker. Karena ini merupakan racun ya. Jadi ini jika ada kode seperti ini hanya bisa dibuat sekali pakai saja. Jadi buat yang memakai botol bekas air mineral untuk didinginkan di kulkas, sebaiknya ganti botol-botol tersebut itu jadi botol yang terbuat dari kaca. Oke. Selanjutnya HDPE. Oke, jadi ini kodenya itu 2 tanda panah tulisan HDPE atau 2 tanda panah yaitu tulisan PE strip HD. Oke. Jadi jenis plastik ini memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Kode 2 ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon air minum, dan lain-lain. Oke, jadi ini yang jenisnya tebal dan untuk makanan, penyimpan makanan, minuman gitu ya. Oke. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Walaupun begitu, kode 2 ini juga direkomendasikan hanya sekali pakai. Oke, jadi walaupun aman, tapi kalau bisa sekali pakai aja. Kenapa? Karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Jadi semakin sering dipakai, semakin banyak yang dikeluarkan tadi tuh senyawa itu tadi. Senyawa yang kurang baik tadi ya. Oke,
Oke, jadi dianjurkan itu juga hanya sekali pakai. Jadi jikalaupun ingin pakainya terus menerus, perawatannya itu ada perawatan khususnya gitu. Oke, selanjutnya PVC, yaitu kodenya 3 panah dan PVC atau huruf 3 tanda panah atau V. Oke, itu untuk melambangkan PVC. Jadi jenis plastik ini adalah plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus, cling wrap, dan botol-botol. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Oke. Sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus makanan lain, bukan bertanda 3 ataupun V, seperti plastik yang terbuat dari polietilen atau bahan alami, daun pisang misalnya. Iya. Jadi kalau bisa itu emang kita kurangi juga penggunaan plastik di bumi ini ya, karena plastik itu jenis sampah yang sulit didaur ulang. Jadi kalau bisa gunakan minimalkan penggunaan bahan-bahan dari plastik. Jadi bisalah digunakan bahan-bahan jenis kertas atau bahan-bahan jenis kayak seperti alami, daun-daun gitu ya. Oke, selanjutnya LDPE. Oke, jadi ini lambangnya huruf 4 tanda panah LDPE atau huruf 4 tanda panah PE strip LD. Oke, jadi ini biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek. Barang-barang dengan kode 4 dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan kode 4 bisa dibilang tidak dapat dihancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Oke, jadi ini LDPE ini termasuk yang bagus juga gitu di antara beberapa plastik. Oke, selanjutnya ada PP, yaitu kodenya huruf 5 tanda panah dan tulisan PP. Oke, PP atau polipropilen adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman, seperti tempat menyimpan makanan, botol minum, dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristiknya adalah transparan, tidak jernih atau berawan, dan cukup mengkilap. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi. Oke, jadi ini bagus untuk tempat botol susu bayi bagus gitu ya. Jadi jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik. Oke, jadi dari semua jenis plastik PP atau polipropilen ini adalah pilihan bahan plastik terbaik dengan kode 5. Terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minuman, dan terpenting botol minum untuk bayi. Jadi carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman. Oke, selanjutnya PS, yaitu dengan lambang huruf 6 tanda panah dan tulisan PS. Oke, PS di sini bukan PlayStation ya. Jadi PS di sini polistiren. Biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Bahan polistiren biasa membocorkan bahan stirin ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Jadi bahan stiren berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon,
estrogen pada wanita yang berkaitan pada masalah reproduksi dan sistem syaraf. Selain tempat makanan, stirin juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Oke, jadi zat yang terkandung di PS ini atau polistiren ini sama dengan zat yang terkandung dari asap rokok, asap kendaraan, ataupun bahan konstruksi gedung. Jadi bahan ini harus dihindari dan banyak negara bagian di Amerika sudah melarang pemakaian tempat makanan berbahan styrofoam termasuk negara Cina. Oke, jadi kalau bisa bahan-bahan jenis-jenis styrofoam itu untuk bahan makanan yang biasa banyak nih kita lihat, tempat-tempat ayam penyet, tempat-tempat bubur kadang ada gitu kan menggunakan styrofoam. Jadi kalau bisa kurangi penggunaan dari bahan itu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada odor, biasanya polikarbonat. Itu kode lambangnya atau kodenya angka 7 panah dan odor atau tanggal atau angka 7 panah huruf O. Sama aja ya. Jadi untuk jenis plastik 7 odor ini ada 4 jenis yaitu SAN, ABS, PC, dan nilon. Odor bisa didapatkan di tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Jadi polikarbonat bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon. Oke, tadi yang PS ini merusak kesehatan otak, sedangkan yang odor lebih ke merusak sistem hormon. Aduh, bahaya sekali ya. Jadi hindari bahan plastik polikarbonat. Jadi mulai sekarang mulailah memperhatikan kode plastik sebelum membeli. Sebisa mungkin gunakan tempat makanan atau minuman dengan kode 4 atau kode 5. Karena kode tersebut yang paling aman digunakan dari semua kode ini. Oke. Baiklah, saatnya kuis. Jadi untuk kuis kita hari ini buatlah catatan dan ringkasan dari pembahasan ini. Oke, dibuatnya di buku catatan ya. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.